kita mau bahas tentang hewan pacet. Yang mau kita bahas di sini, tumbuhnya di mana, makanannya apa, terus bahayanya apa, dan biasanya dia ada di daerah mana. Oke, yang pertama, ini dia makanannya itu darah. Biasanya ini ada di dekat perairan, di pinggir-pinggir hutan. Jadi kalau nggak di hutan, ini jarang ada. Kalau nggak di hutan, di sawah. Terus yang dihisap itu darah apa? Nah, kan di daerah hutan banyak nih hewan-hewan. Jadi ini pacetnya akan menempel pada tubuh hewan. Nah, nanti kalau tubuhnya udah besar kayak gini yang di foto ini, dia akan jatuh sendiri. Terus kalau misalnya kita lewat, dia juga akan menempel ke tubuh kita karena dia nanti mengisap darah. Hewan ini pengisap darah. Dan kedua sisinya ini yang nempel di tanah sama yang kepalanya ini sama-sama bisa mengisap darah. Terus apa sih ciri-cirinya kalau hewannya udah kenyang? Nah, kalau dia udah kenyang, tempelannya akan lepas sendiri dari tubuh kita. Jadi yang dihisap itu darah hewan sama darah manusia. Terus bahayanya apa sih? Sebenarnya ini gak terlalu berbahaya. Kalau kita lihat kayak di foto yang sebelumnya kayak ini kan dia nempel pada tubuh manusia. Nah, kalau ini sengaja, ini untuk pengobatan tradisional biasanya digunakan. Ini di punggung seorang pria, terus dia nempel. Nanti kalau udah kenyang, ini pacetnya akan jatuh sendiri. Agak geli sih bayanginnya. Tapi ini kalau udah kenyang akan jatuh. Dan tenang. Karena yang dihisap itu adalah darah kotor, bukan darah kita yang bersih. Nah, terus ini biasanya hewannya ini awalnya kecil kayak gini nih. Nih, terus nanti dia ngisap. Setelah makin kenyang, makin gede. Ini kecil begini nih. Agak gelik. Dia sejenis cacing, tapi masuk ke spesies lintah. Nah, ini nanti semakin lama dia akan semakin besar, bisa sampai panjang banget ini. Sampai begini. Ini dia kalau udah kenyang jatuh. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pada liburan ke daerah yang ada pegunungannya, jangan heran kalau ketemu hewan yang seperti ini. Karena memang hidupnya di gunung, di hutan, di pinggir-pinggir kali atau sawah. Nah, ini dia di daun. Biasanya kalau udah kecium nih aroma darah, kalau kita lewat di pinggir hutan, pinggir kali atau sawah, ini hewannya akan gerak-gerak dan mendekati kita. Ini menempel di kaki. Aku pernah nempel sama di paha, di badan, di tangan. Aku sampai teriak-teriak. Ini terlalu geli sih kalau udah kena ke tubuh kita gitu. Kalau bahayanya gak terlalu berbahaya, tapi hati-hati aja ya. Kalau terlalu banyak, nanti mengisap kebanyakan juga darah kita gitu. Kalau banyak pastinya kan yang gak dihisap bukan darah kotornya lagi gitu. Tapi kalau untuk seperti yang pertama tadi itu, ini memang sesuai ini sesuai dari syarat pengobatannya gitu. Jadi jumlahnya dibatasin, ini 3. Nah, pengobatan lintah juga ada tuh. Itu bisa yang bisa di lidah. Geli. Ini dihisap di lidah tapi dengan pengawasan para terapisnya pastinya ya. Nah, oke, tadi yang dimakan apa? Darah manusia sama hewan. Kalau di hutan pastinya hewan banyak, jadi ini lintah-lintahnya pada nempel itu di tubuh hewannya.
setelah kenyang jatuh. Nah itu makanannya. Terus tumbuhnya di mana? Di dekat perairan, di dekat tempat yang lembab, biasanya nyangkut di pohon atau di daunan. Terus ini adanya di mana? Pastinya kalau hutan adanya daerah pegunungan ya, daerah yang dingin. Kalau daerah panas jarang sih ada. Dan satu lagi, ini hewannya nggak berbahaya. Yang lebih berbahaya itu sebenarnya lintah. Karena lintah bisa beranak-anak. Kalau kita bunuh justru makin banyak. Geli ngebayanginnya. Jadi kalau ini nggak berbahaya, lintah yang paling berbahaya. Tapi tetap hati-hati aja, apalagi kamu nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu. Kalau bisa bawa aja tuh kapur atau puntung rokok, itu bisa ngilangin. Jadi kalau kita usap dia akan jatuh. Nanti kalau kita tarik dia kayak nyangkut gitu loh dan lengket, susah ditarik. Tapi kalau pakai puntung rokok atau hisap yang sejenis tembakau itu dia bisa lepas atau minyak tanah gitu. Kalau enggak ditarik pakai dedaunan, ini pasti lepas kok. Oke, ini seputar info buat kamu. Kalau mau penasaran di tempat-tempat